Ya, halo selamat datang di Kong Community TV. Ini adalah video prediksi atau preview match antara Manchester United melawan Southampton di Liga Inggris Premier League. Ya, setelah dua hasil terakhir, gue bisa bilang gue confident gue akan tim ini sangat udah mulai menurun lah ya, mulai menurun. Gue masih berharap kita bisa menang champion ya. Harapan itu harus selalu ada karena kita masih di champion. Tapi performa kita ini loh, ya performa individual yang terlalu sering gue lihat kejadiannya dari 2 tahun lalu lah, dari manajer sebelumnya pun sampai sekarang masih aja suka kejadian ya. Paling enak ngeliat tuh kayak kemarin ya lawan Burnley, di mana kita menguasai pertandingan, kita bisa ngegolin, kita create chances sebenarnya. Dan nggak gampang kan, nggak selalu gampang untuk ngegolin ya. Gimana pun juga ngelawan tim yang rapet, yang rapi, yang disiplin, itu pasti perlu perlu effort lebih lah untuk ngegolin ya. Kalau udah susah-susah ngegolin, akhirnya ada pemain defense lah yang ngelawak gitu loh biasanya, benar nggak? Entah kalau dulu sebelumnya itu Maguire, Lindelof, ya kemarin ya Maguire yang melakukan itu lagi ya. Dan ini nih kapten kita lagi Maguire, benar nggak? Jadi terlalu banyak gitu kejadian seperti itu ya. Kita kehilangan Europa League juga gara-gara hal-hal seperti itu ya. Nggak konsisten pemain-pemain kita. Menurut gue sih beberapa ada yang sangat mediocre ya. Menurut gue dia bukan pemain jelek, tapi levelnya itu bukan level Manchester United banget ya. Terutama untuk Maguire, McTominay, dan Fred ya. Gue bilang sih tiga orang ini nih, Maguire udah pasti harus out. Kalau gue bilang McTominay sama Fred salah satu juga harus out kalau gue bilang. Gue lebih milih McTominay karena dia lebih muda, tapi untuk Maguire gue bilang sih nggak ada opsi lagi buat dia gitu. Sama sekali nggak ada opsi buat dia. Ya, dia dari awal musim sampai sekarang itu selalu jelek mainnya. Selalu jelek. Nggak ada bagus-bagusnya nih orang. Ya, 10 pertandingan main bagus paling sekali dua kali doang. Dan ini adalah kapten Manchester United. Ya, sangat nggak layak ya. Kapten itu harus menginspirasi timnya. Ya, gimana orang bisa terinspirasi akan performa sampah seperti itu? Kagak bisa ya. Leader itu harus memberikan contoh. Ya, contoh gitu loh ya. Dan dia juga gimana pun juga, walaupun kita udah ketinggalan, dia harus bangkitin mental timnya. Which is dia nggak bisa, karena dia sendiri kalau udah kebobol langsung ya kan, langsung begini nih, dia langsung benerin rambut dia tuh kan ya. Dan kalian dengar nggak, baca nggak itu, nonton nggak dia punya post match interview, dia nyalain hujan, kondisinya susah. Gue paling benci dengerin dengerin pemain itu nyalain hujan, karena hujan itu kan nggak cuma satu sisi lapangan, hujan itu kan dua sisi lapangan, benar nggak? Berarti lawannya juga susah main di hujan. Ya, kita mau nyalain hujan itu gimana gimana lawan? Gue paling, aduh, ini orang sih bener-bener nggak layak banget ya, nggak layak jadi kapten kita, nggak layak juga jadi pemain Manchester United ya. Nggak layak sekali 100%, sama sekali nggak layak. Dari awal musim sampai sekarang mainnya jelek. Mending kirim ke Arsenal aja deh, gue bilang si Maguire lebih cocok, jauh lebih cocok lah, bener nggak? Upgrade itu dari Ben White sama siapa, sama si Gabriel. Parah deh kalau gue bilang Maguire ya. Jadi gue melihat tim ini, walaupun ya si Rangnick ini udah bisa memperbaiki style of play segala macam, tapi pasti aja dihancurkan gitu loh oleh performa individual yang subpar gitu, yang nggak cukup baik untuk Manchester United ya. Apalagi tuh di kapten kita sendiri lagi ya. Gue bilang sih benalu terbesar ini sekarang ini Maguire, di mana dia harus step down dari kapten. Dia harus belajar, dia harus ngerti kalau dia itu bukan role model yang baik ya. Lu nggak bisa jadi kapten kalau lu setiap minggu mainnya jelek mulu ya, melakukan kesalahan-kesalahan ya, di mana ya dia harus di cover pantatnya sama Luke Shaw ataupun sama Varane. Ya, jadi gua bilang sih Maguire ini, gua udah enak banget ngeliatnya lah ya. Maguire dari awal musim sampai sekarang nggak pernah main bagus gitu loh. Ya, jadi confident gue sangat rendah nih. Lumayan udah turun lah, bukan sangat rendah, udah mulai turun nih atas tim ini. Ya, walaupun siapa sih Rangnick bisa gitu ya memperbaiki sistem kita, memperbaiki ya pressing, counter pressing, attacking movement ya, tapi defensif cuma aja gitu loh. Kalau yang mimpin defense line kita tuh orang dongo kayak si Kulkas gitu loh kan. Jadi susah. Ya, ini tinggal ngandelin hoki aja deh ya, dia nggak blunder, aman gitu loh, benar nggak? Kalau dia blunder udah deh ya, kelar gitu loh, kelar. Ya kelar udah kita. Ya kita nggak kita cuma bertumpu sama Maguire nih ngelawak atau enggak gitu hari ini, benar nggak? Ya.
Terlepas dari itu pertandingan lawan Southampton menurut gue pertandingan cukup menarik ya. Dua rak berngadu ya. Hasan Hutel pakai 4-4-2, kita pakai 4-2-3-1. Jelas jelas udah lama banget ya mereka pakai Hasan Hutel. Jadi menurut gue sih mereka udah nyetel sekali. Gue lihat dari segi pemain Southampton melemah musim ini ya, tapi tetap aja dia ada beberapa pemain yang bisa memberikan game changer lah ya, walaupun dari segi kualitas pun nggak sebagus kita gitu ya, seperti si siapa namanya Ward-Prowse, benar nggak? Gue juga lumayan suka sama dia punya wingback ya, Kyle Walker-Peters ya, itu juga menurut gue lumayan oke. Dan kemarin ini dia menang nggak ya lawan Southampton harusnya, lawan itu lawan um, Tottenham ya. Oh, dia menang lawan Tottenham 2-3. Lihat statistiknya. Wow, cukup menguasai pertandingan dia ya. Possessionnya 53, 23 shot, 10 on target ya. Sementara kayaknya sini ngandelin counter attack nih. Si Tottenham 8 shot, 3 on target. Jadi ya nggak bisa dianggap remeh lah anggapnya Southampton ya. Southampton nggak bisa dianggap remeh, walaupun ya apalagi dengan kita lagi nggak konsisten seperti ini ya, 2 game berturut-turut first half-nya bagus kita main, second half-nya langsung jeblok gara-gara kebobolan. Ya gue sih jujur sih lihat ini bisa banget kita seri ya lawan Southampton ya. Southampton sendiri sekarang ini di peringkat 10 ya, di peringkat 10 ya, bukan performa yang bagus banget seperti yang gue bilang ya, karena dia banyak jual pemain di musim ini, makanya dia cuma 6 kali menang, 10 kali seri ya. Jadi ini gue bilang sih ini bisa banget seri sini game sih ya. Oke, dari segi formasi gue pilih 4-2-3-1 ya. De Gea kiper, Luke Shaw kiri kayak karena Teles masih Covid, kanan Dalot. Untuk central back gue pengen lihat ya, apakah Rangnick berani ngedrop Maguire ya. Dia berani ngedrop Ronaldo, menurut gue dia harus drop Maguire minimal 2 game ya, karena performa seperti kemarin gitu nggak bisa ditolerin lah untuk selevel kaptennya Manchester United ya, nggak bisa ditolerir ya. 2 game loh, kalau gue bilang sih 2 game ya. Lupain lah handball atau enggak ya, yang bikin onside kan si Maguire juga. Kalau Maguire ada offside trapnya jalan ya, dia yang ini bikin offside, itu offside juga harusnya. Jadi terus juga kemarin lawan itu Burnley, dia yang bikin ini juga, anulerin gol, sama dia yang blunder, kalah battle, benar nggak? Dan akhirnya ya kebobolan kita. Jadi Maguire kalau gue bilang sih cukup 2 kali blunder harus di drop ya, mendingan Varane Lindelof ya, karena Bailey juga masih cedera ya. Atau Phil Jones juga masih oke kali ya. Gue bilang Phil Jones sendiri, bayangin aja ya, kan gue udah bilang gitu kan, ini Phil Jones aja sekali main aja kita lebih bilang Phil Jones lebih bagus performanya daripada Maguire kan. Lu bisa bayangin gitu, nih Phil Jones yang udah 2 tahun nggak main bola, dia main sekali 2 kali, kita bilang dia nih lebih konsisten daripada Maguire. Bisa dibayangin loh, sejelek itu Maguire musim ini ya, dan dia nggak layak banget jadi kapten. Harus di drop. Gue pengen lihat dia harus di drop oleh si Rangnick ya. Dia harus lihat kalau ini orang mediocre banget ya, speednya kagak ada. Sepak bola modern penting banget ya center back bisa lari ya. Kalau lu nggak bisa lari ya lu mau ngapain lagi gitu loh ya. Semua striker gesit-gesit semua, winger gesit-gesit semua ya. Lu kalau nggak bisa lari ya udah lu ditipu mulu ya, benar nggak? Kalau nggak lu selalu off position, lu selalu off ya, yaitu yang ngebreak offside trap biar ada jarak gitu loh, benar nggak, untuk lari, untuk ngejar. Jadi menurut gua sih harus di drop ya. Pogba, McTominay nggak ada pilihan lain. Fred masih Covid, Matic cadangan kalau gue bilang ya. Menurut gue sih Pogba, McTominay udah harus main dulu terus lah. Mau gimana lagi, kita nggak ada pilihan lain. Di kiri gue taruh Rashford lagi ya. Sebenarnya rada galau juga Rashford atau Elanga, tapi gue pengen Rashford berhasil ya. Gue pengen Rashford berhasil sih, gitu aja sih ya. Gimana pun juga dari 2 tahun yang lalu dia itu sama Bruno kan lumayan tumpuan kita, benar nggak ya. Paul Pogba sendiri kita nggak lihat lah, benar nggak, 2 tahun lalu gitu, karena ya Paul Pogba sendiri nggak konsisten. Cuman Rashford sama Bruno benar-benar kita harapin, dan gue sih masih berharap dia bisa balik lagi formnya, kembali ke ya Rashford yang kita kenal gitu, benar nggak ya. Dan dia harus balik lagi confident-nya ya. Makanya kalau dia dribbling tuh jangan dikatain gitu ya, kecuali lu fans Arsenal deh.
Ya kalau dribbling tuh dibiarin aja biar dia pede ngelewatin orang ya. Sancho aja bisa ngelewatin orang, dia nggak segesit Rashford, kenapa Rashford nggak bisa? Ya kan Sancho kan bukan bowler sama sekali. Dia aja bisa ngelewatin orang, masa Rashford nggak bisa gitu kan? Ya. Fernandes, Sancho, menurut gue sih tiga pilar kita yang nggak tergantikan sekarang ini adalah Fernandes, Sancho, dan Pogba ya. Ya Pogba masih belum konsisten, tapi Sancho dari game melawan Boro, game terakhir lawan Burnley, Sancho ini makin bagus, impactnya makin kelihatan, ya, kreativitasnya makin kelihatan. Ya walaupun dia nggak ada assist, tapi banyak banget men passing-passing dia yang ke dalam kotak penalti yang sangat berbahaya, tapi sayang aja nggak ada yang bisa finishing ya. Terutama Rashford, udah 2 kali loh dia loh di game melawan Boro sama game melawan um, Burnley kemarin dikasih passing cantik sama Sancho, tinggal one on one doang lawan kiper, ya dia nggak bisa finishing. Walaupun dia di sisi kanan ya permasalahannya. Jadi tetap Sancho itu menurut gue sih bisa berkembang banget, masih bisa berkembang banget ya. Dan gue pengen lihat dia main terus biar dia bisa gacor gitu aja sih. Ya. Dan striker gue taruh Ronaldo. Sebenarnya gue mau taruh Cavani ya karena Ronaldo ya itu masih off finishingnya, benar-benar off. 2 kali header loh, clear chance header itu dia harusnya on target. Nggak, gue nggak apa-apa lah, gue nggak bilang dia harus selalu header harus golin. Ya tapi itu bener-bener clear, dia menangin battle udara ya kan, dan crossingannya bagus dari Luke Shaw sama atau lagi dari Elanga dalam Burnley itu dua itu dia harus on target. Yang kayak begitu-begitu dia harus on target. Untuk levelnya Ronaldo, Cavani untuk begitu-begitu harus on target. Ya, tapi enggak ya off target semua ya enggak apa ya kalau nggak salah sih nembak burung semua gitu headernya. Jadi ya mau nggak mau lah gitu kan gue taruh Ronaldo karena ya Cavani gitu mau gimana ya, kalau mainin Cavani 2 kali ya rentan cedera gitu kan ya. Gue bilang sih Cavani kemarin performanya lebih bagus daripada Ronaldo, jujur aja sih ya. Pertama jelas dari segi work rate sama work rate lah, dari segi work rate Ronaldo nggak bisa ngalahin Cavani, benar nggak? Dari segi movement menurut gue mereka berdua sama-sama pinter. Finishing gitu kan, benar nggak? Finishing ini ya kemarin Cavani ada tiga apa ya tiga atau 4 peluang lah gitu, dan satu itu ada on target itu loh, benar, satu on target walaupun itu emang apa cuma tap in sih. Jadi gue sih pengen main Cavani sebenarnya intinya, tapi ya gitulah dia gampang cedera ya, mau nggak mau kita harus main Ronaldo ya. Jadi cuma dua itu doang sih pilihan kita sekarang ini. Jujur gue masih penasaran taruh Elanga sebagai striker. Menurut gue dia bakal cocok ya, menurut gue tuh dia bakal jadi Martial pas lagi prime ya, pas lagi bagus-bagus ya, bukan Martial zaman sekarang ya, bukan Martial zaman now, tapi Martial yang lagi bagus-bagusnya gitu loh. Dia lebih finishing bisa ya kan, movementnya bagus, dan dia juga ada speed, bener nggak ya. Jadi gol gue bilang sih boleh dicoba sih sebenarnya sih kalau si Rangnick berani gitu loh ya, taruh Elanga jadi striker gitu sekali-sekali ya. Paling ini dari segi pilihan pemain sama formasi. Kalau dari segi skor ini sih bisa banget seri ya, sorry aja walaupun main di Old Trafford bisa banget seri. Cuman ya gue pengen kita menang sih, gue pengen kita menang gitu. Kita penting banget menang ya. 3 game lagi nih menuju Atletico Madrid. 3 game lagi menuju Atletico Madrid. Kita harus menangin 3-3-nya. Ya gue udah nggak peduli sih kita finish berapa sih ya. Kalau bisa top 4 lah tetap lah. Tapi untuk sekarang ini mau gimana gitu loh, benar nggak? Ya kita main bagus hanya untuk dikacaukan dengan performa mediocre dari pemain kita. Ya 1-2 doang gitu, nggak bisa begitulah, benar nggak? Jadi gue pengen kita menang ya. Gue pengen kita menang, prediksi skor gue kita menang 1-0 ya. Nggak usah muluk-muluk 2 gol lah, kita menang 1 gol aja udah cukup bagus kalau gue bilang. Dan konsisten 2 babak ya. Kalau kita konsisten 2 babak, kita udah 2-3 gol gitu loh kemarin loh, 2 game terakhir ya. Udah 2-3 gol ya. Tapi yang paling penting adalah untuk Rangnick itu untuk ngedrop kapten nggak guna itu ya, itu penting banget. Gue pengen lihat dia berani nggak nih ngedrop itu kapten ya. Ada game apa lagi ya ntar? Liverpool Leicester belum main ya, bakal main sama Wolves. Oh, by the way ini mainnya hari Sabtu ya, hari Sabtu jam setengah 8 mainnya bagus nih. Jadi jam 7 gue bakal live lagi untuk ya ngobrol-ngobrol soal line up sama rumor-rumor apapun juga. Sabtu setengah 8 di
Harusnya sih di SCTV, nggak tahu di SCTV main nggak ya. Gue sih nonton di Mola TV sih. Ya, jadi gue nonton di Mola TV. Ehm, Bentar, ada siapa lagi nih main? Chelsea Arsenal kok dipospon ya? Kenapa ya? Apa mungkin karena Arsenal baru main nih, makanya dipospon. Terus ada siapa lagi nih main nih? Man City Norwich ya merem lah inilah. Tottenham Wolves, semoga aja Wolves bisa kasih kejutan ya. Semoga Wolves bisa kasih kejutan nanti lawan Arsenal sama lawan Tottenham bisa kasih kejutan ya, itu penting. Liverpool mau udah auto menang lawan Burnley lah. Kitanya aja yang bego gitu kan mendengar. Chelsea Arsenal sayang juga dipospon nih. Sampai kapan ya? Belum tahu nih sampai kapan nih. Ya, ya paling itu aja yang gua bisa ngomongin dari prediksi ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.